if I should stay or be alone. Won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love. Halo guys, jadi selamat malam. Kita sudah selesai mengganti kampas kopling otomatisnya. Nah, sekarang kita sudah pengetesan juga dan nggak ada kendala tadi sore. Jadi kemungkinan kita akan pakai dulu 1 hari dan kita akan mengecek ulang kira-kira ada masalah nggak di motor ini. Dan setelah itu kita akan mengecek ulang motornya, utamanya di bagian mesin. Yang pertama kita akan cek yaitu apakah silnya itu bocor, maksudnya seal yang di sini. Ini seal yang di crankshaft. Di sini kan ada seal. Kalau nggak salah itu di mana ya? Di sini. Di sini kalau nggak salah. Ada bundar kecil. Kemudian kita akan melihat saringan oli yang di bawah sini. Di sini kan ada saringan oli yang di kemarin kita buka itu. Ini gambarnya dia. Nah, kita akan mengecek apakah saringan oli itu tersumbat atau tidak. Karena biasanya kalau habis bongkar mesin begitu kan ada sisa-sisa kerak yang dari wear pack ini atau packing ini. Biasanya itu dia bagaimana ya dibilang, sisa-sisanya tuh menyumbat di bagian saringan oli di sini, yang di bawah sini. Makanya itu berisiko oli tidak bisa naik ke bagian tengah mesin. Nah, biasanya itu berisiko mesin jadi ribut. Oke guys, sampai ketemu besok. Kita akan belanja lagi besok. Jadi yang saya mau belanja besok itu packing seal oli juga, sama filter oli tadi kita belum ganti, dan juga 4 saja sih, oli, filter oli ini, kemudian seal oli sama packing, karena ini setiap bongkar mesin itu wajib packing baru guys. Jadi itu saja. Jadi sampai ketemu besok, kita akan jelaskan dan buka kembali mesin ini untuk memeriksa. Oke, tunggu. Halo guys, jadi sekarang saya sudah siap bahan-bahannya. Kemarin kan saya tidak sempat dapat yang filter oli. Nah, ini saya sudah beli hari ini. Saya lupa harganya. Pokoknya total semuanya ini harganya 118.000 semuanya ini kalau tidak salah 40.000. Ini berapa ya, 40.000 lah kurang lebih. Ini penting juga untuk diganti, tapi kemarin karena libur jadi nggak dapat. Kemudian ini 10.000 saja ini guys, 10.000. Ini seal yang di dalam mesin. Rencana hari ini saya mau melakukan pengecekan karena jangan sampai sealnya ini sudah rusak, karena saya dengar itu mesinnya panas. Maksudnya saya rasa kemarin kok mesinnya panas, kemungkinan ini rusak. Jadi kita mau ganti ulang. Dan ini seal persiapan juga mau diganti. Ini harganya 28.000 nih. Oke teman-teman, ingat untuk kode partnya ini 5D9E546110. Ini bisa di Vega Set R, di Jupiter Set Robot dan Jupiter Set One. Dan ini untuk seal di dalam mesinnya yang di bagian bak 93101 10 810. Ini dia. Dan ini untuk
filter olinya 1S7 E3 440. Ini bisa dipakai juga di R15 V3, di Fiction, di Jupiter Set Robot, terus di mana, di Vega Setter. Kemudian ada oli yang Yamaha Silver saya pakai. Oke, kita langsung saja ambil motornya. Nah, saya juga sudah keluarkan olinya ini. Oke. Oke guys, kita sudah persiapan semua kunci-kunci. Kita akan buka. Untuk video pembukanya saya akan skip. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya cara membuka semuanya ini. Nanti saya akan video di pas sudah kita buka semua ini. Jadi teman-teman kalau yang mau lihat tutorial cara bukanya ini, teman-teman tinggal buka saja video saya sebelumnya, ada kok. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu saja. Ini cuma sekedar pemeriksaan. Oke, kita buka mesinnya. Kita menggunakan ini L nya dari kunci Tekiro, terserah kunci apa. Terus di sini ada tikulan, dan di sini ada tikulan juga, mana itu di sini. Sebenarnya di sini juga ada tikulan, tapi ini nggak bisa kita jangkau di dalam, di bawahnya juga sini. Nah, itu semua bertujuan untuk membuka mesin. Jadi kita nggak usah pukul-pukul pakai palu atau apa, kita cuma perlu tikulannya nih. Nah, terus kita begini. Nah, atau kalau paling gampangnya itu kita tolak seperti ini. Nah, terus ini juga di sampingnya kita tolak seperti ini. Ini otomatis terbuka. Kita pukul-pukul ini biar kan. Oke, kita cek satu-satu baik-baik juga. Ini kita ambil yang sampai robek. Ini kita pakai yang lama nanti nih. Maksudnya kita pakai yang baru. Nah, dia kan otomatis melengket kan setelah dipasang di tempat baru. Nah, dia otomatis melengket seperti ini. Nah, kalau panas, dia kena panas otomatis melengket, jadi nggak perlu pakai lem lagi. Saya rencana mau simpan ini untuk ditaruh di Vega Setterku nanti. Oke, lihat seal di sini. Kita cek apakah ini terpasang dengan betul atau tidak. Nah, ini sebenarnya masih bagus. Oke, nggak ada masalah. Nah, yang kita mau periksa itu seal yang ini saja guys. Jadi kalau ini misal rusak atau cipek, nah berbahaya bagi mesin, karena ini kan ada lubang sini, ini akan masuk ke dalam sini, ke dalam saringan oli, terus diputar melalui ada di sini. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Jadi ini tidak boleh bocor. Kalau bocor nanti olinya keluar lewat sini.
Jadi kalau olinya keluar lewat sini, nah nanti oli nggak akan bisa masuk ke dalam sini. Ingat guys, oli nggak akan bisa masuk ke dalam sini lalu melumuri si kampas ganda ini hingga ke piston. Nah risiko itu bisa berasap kalau mesinnya di sini tidak melumuri si piston. Jadi teman-teman harus perhatikan. Nah berikutnya kita akan periksa bagian saringan oli yang di bagian bawahnya. Kita periksa juga di bagian sini apakah ada sesuatu yang jatuh di sini. Nah saringan oli ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang berasal dari keseluruhan atau sirkulasi si oli di dalam mesin. Nah jika saringan oli ini tersumbat, risikonya sangat fatal. Apa saja risikonya? Itu oli tidak akan bisa naik ke tengah mesin. Nah ini kan di bagian atasnya. Kita cek di bagian bawahnya. Nah ini kotoran ini. Nah ini bekas kotoran pas kemarin kita buka, pas kita bersihkan packing dia turun. Jadi ini pentingnya pemeriksaan. Oh ini kotoran bekas packing pas kita bersihkan motor. Kita bersihkan di samping-sampingnya, dia masuk lewat sini. Oke, kita bersihkan saja packingnya. Nah untuk saringan ini teman-teman harus wajib perhatikan. Jika teman-teman menemukan kendala pada saat setelah membongkar mesin terus tiba-tiba mesinnya panas, kemudian mesinnya jadi ribut sekali, kemungkinan saringan dari oli ini dia banyak kotoran menyumbat di situ sehingga oli tidak naik ke atas mesin. Maksud saya di atas mesin itu yang di bagian crankshaft ini. Jadi teman-teman wajib untuk memeriksanya kembali karena kebanyakan biasanya orang cuma pasang kemudian nggak cek lagi. Biasanya di situ akan banyak kotoran di saringan itu guys. Makanya saya bongkar 2 kali mesin saya untuk mengecek apakah kotoran akan tersaring semuanya ke situ. Nah setelah kita membersihkan kita pasang lagi karena setelah itu tidak ada kotoran lagi kok, karena kan ini bekas yang kemarin pas kita membersihkan packingnya dan mesinnya. Jadi teman-teman wajib memeriksa kembali saringan ini. Jadi ibaratkan kita habis membersihkan memasang semuanya terus kita harus cek lagi karena kotoran dari packing itu pasti ada. Nah bahayanya jika ini tersumbat bisa mengakibatkan mesin kita panas dan berisik. Oke guys, sejauh ini aman semua, nggak ada masalah. Oke kita pasang lagi. Nah untuk selanjutnya kita akan memeriksa di bagian ini. Teman-teman lihat pertemuan antar gigi. Yang saya maksud itu pertemuan antara gear yang di kampas kopling dan gear yang di kampas ganda. Teman-teman lihat jarak sama ini dan jarak sama ini. Kalau misalnya ada berbeda, ada kemungkinan asnya ini bengkok. Coba teman-teman perhatikan. Ini aman jaraknya, aman semua. Nah kalau teman-teman melihat ada salah satu gear yang agak rapat ke satu bagian, nah itu yang menyebabkan biasa bunyi mendengung. Dan teman-teman untuk di bagian sini nah ini yang menyebabkan bunyi tik-tik di bagian sebelah kanan bak kopling motor. Yang harus diganti itu ini rumahnya. Ini harganya 300, kalau bukan 300 250, tapi karena saya belum ada dana jadi saya pakai untuk sementara saja dulu. Nah ini jadi
Untuk kemudian kita untuk berikutnya maksud saya kita periksa di bagian switch pemindah giginya, apakah switch pemindah giginya goyang atau tidak. Kita akan cek. Biasa ini yang membuat motor kita susah masuk gigi. Nah ini yang mataharinya. Nah ini nggak goyang, situ kan ada kunci L, jadi ini yang membuat biasa kita sulit masuk gigi kalau ini goyang. Tapi ini masih aman, belum. Oke, di sini aman, di bagian bawahnya pernya dan lain-lain. Oke, sejauh ini semua aman, seal nggak ada rusak, jadi bisa dikatakan pergantiannya ini sukses semua. Oke guys, kita pasang dulu semuanya karena ini sudah bisa dikatakan sukses, dan ini juga nggak ada rusak, jadi kita tetap nggak akan ganti ininya, sealnya. Nggak ada rusak atau hancur, bocor, ini aman. Oke. Oh ya teman-teman, masukan buat teman-teman, kalau ini ada as di sini, ini masuknya di antara per ini ya. Ini kan ada per di sini satu, ini 1, 2. Ini masuk di antara tengah-tengah ini. Jangan sampai teman-teman salah kasih masuk yang batangan ini, yang as ini. Nah ini tempatnya dia di antara per yang ini dan per yang ini. Jangan sampai teman-teman salah kasih masuk ya. Itu biasa risikonya pada saat memasukkan gigi itu rasanya tidak enak. Oke guys, sekarang kita mau persiapan pasang bak koplingnya. Seperti biasa sebelum memasang kita persiapkan bukan bensin tapi pertalite dan lap. Jadi yang kita mau lap pakai bensin tuh yang di pinggir-pinggir ininya. Jangan abaikan suara yang di belakangnya itu ibu-ibu. Jadi kita akan lap yang ini. Pokoknya ini tidak boleh ada oli karena kita mau pasang packing nanti. Jadi pemasangan packingnya ini tidak boleh ada oli sedikit pun di sini. Oke guys, kita lanjut. Kita kembali ke laptop. Laptopnya sudah dijual. Kita kembali ke motor. Jadi caranya tuh kita ambil bensin, terus kita lap. Ingat dilap ya, bukan dibakar. Oke, kita lap. Kita lap biar olinya hilang, kandungan olinya hilang di pinggiran packingnya. Oke guys, kita lap juga oli di sini di bawahnya. Jangan sampai kita sudah lap malah olinya turun ke bawah lagi. Oke, kita tambah lagi bensinnya. Kita lap. Ini butuh kesabaran ekstra guys, makanya saya orangnya sabar dan baik hati, tidak sombong dan rajin benar. Oke guys, ini kayaknya sudah. Kita raba-raba dulu, jangan sampai kalian salah raba. Oke, kita lap-lap terus sampai olinya hilang di pinggir-pinggiran sininya. Karena jika ada oli, kemungkinan wear packingnya basah dan kemungkinan dia bisa bocor kembali.
Oke, dan juga jangan lupa di bagian penutupnya sini kita juga lap oli. Oke guys, tahu ada di sini masih ada bekas yang kemarin. Makanya kalau kita mau kerja ini memang agak mahal, karena yang mahalnya tuh ya gosok-gosok berhadiah yang ini. Masuk dulu. Syukur-syukur gosok-gosok berhadiah. Ini gosok-gosok dapat masalah guys. Kita gosok bersihkan dari lem dan oli. Ini masih ada. Aduh, kurang bersih ternyata. Oke, sudah keluar. Love me like you do. Tidak boleh nyanyi guys, nanti kena copyright. Oke, kita lap terus. Kita lap terus, kita lap. Oke, sudah. Oke, lalu kemudian kita akan menyiapkan packing dan memasangnya. Oke, packing baru guys, ingat packing baru. Oke, packing yang lama saya akan simpan dan gunakan untuk di Vega Setter saya nanti. Guys, ini kita simpan dan untuk Vega ZR. Ingat, nah ini yang tulisannya menghadap ke belakang. Ingat ini. Nah, oh, ternyata ringnya masuk di sini guys. Coba kita bersihkan, soalnya ini kotor kayaknya. Kita bersihkan pakai tisu. Oke, sudah bersih nih. Ini kotorannya pasir, makanya dia tadi mengganjal begitu. Oke guys, kayaknya hampir bersih. Kita bersihkan terus. Sudah lumayan bersih. Kita pasang kembali ininya, cincinnya. Oke, kita pasang lagi. Nah, jadi gunanya cincin ini untuk menahan si packingnya pada saat kita pasang ke mesin. Begini. Oke, jadi saya sarankan teman-teman kalau mau pasang packing ini jangan menggunakan misalkan koran atau kain atau apa yang rakitan begitu guys, itu berbahaya. Ini kalau misal ini robek terus masuk ke dalam mesin, itu bisa menyumbat saluran oli guys. Jadi saya sarankan ke teman-teman
pakai yang original, karena yang original itu lebih aman dan tentram. Oke, setelah itu kita pasang lagi starter kakinya. Saya ganti dulu. Kayaknya mesti dilepas dulu ini, biar kita bisa pasang starter kakinya kan benar. Mana tang. Oke, kita ukur dulu. Ukur. Oke. Saya lupa. Sudah masuk, dan kita tarik pernya ini masuk ke dalam lubangnya. Juga ternyata. Oke, sudah masuk. Nih, kita tes. Oke, aman. Lap ini. Oke, aman. Kita lap tangan dulu. Oke. Kita lap kembali. Oke, kita pasang. Saya lihat dulu jangan sampai olinya mau tumpah ke bawah kan. Oke, aman semua. Hati. Oke, kita tinggal pasang saja baut-bautnya.
Nah, setelah itu kita pasang filter oli, guys. Ini filter olinya. Ingat, ini sebelah dalam yang tumpul dan ini sebelah luar. Oke. Nah, ini juga kita bersihkan, soalnya ini ada olinya, saya lihat. Kita keluarkan karetnya dulu, kita bersihkan di sela-selanya, jangan biarkan ada pasir di sini atau kotoran, karena kotoran sedikit pun akan membuat si saringan oli ini, maksudnya di luarnya ini akan rimbas. Nah, jadi nanti bisa keluar oli di sini. Setelah itu kita lap karetnya menggunakan lap ini. Kemudian kita pasang. Oke, terus kita pasang lagi ke sini. Ini belum kencang ya, ini belum kencang. Pengencangannya sama seperti yang baru kemarin. Kita atur sampai dia rata. Kita kendorkan dulu sedikit. Kita atur sampai ini rata. Oke, ini sudah rata teman-teman. Kita putar pelan-pelan di sekelilingnya. Untuk pengencangannya kita menggunakan teknik seperti ini, sama seperti kemarin. Oke guys, selesai. Setelah itu saya lap dulu supaya tidak ada bensin oli yang keluar di sini. Oke. Kemudian kita pasang knalpot.
Oke guys, nah oke. Saya terlalu banyak bilang oke guys. Oke guys, ini oke guys yang ke 100 berapa ya? Oke guys, pasang knalpotnya dulu. Lubangnya guys. Oke guys, kita atur lagi yang di sebelah situ ini guys. Oke, sudah masuk, pasang kuncinya. Oke guys, kita isi oli lagi guys. Yang malu deh guys, kita isi lagi. Oke guys, sudah selesai semuanya. Kita tinggal cuci saja soalnya ini ada banyak berlumuran oli. Ini sudah finishing, sudah tidak ada kebocoran, dan kita sudah cek tadi oli sudah naik ke atas, jadi sudah aman. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi terhadap permasalahannya. Ini sudah kategori aman sekali. Oke guys, jangan lupa subscribe. Ini sudah part yang ke-5 kalau nggak salah, atau kalau bukan 5-6. Oke guys, ini tadi seal yang saya beli. Saya akan taruh di bak koplingku yang ini. Ini bak koplingnya belum terlalu bersih, dibersihkan nanti. Oke, kita taruh. Ini yang menghadap keluar ya, ini yang di sebelah dalamnya. Jadi jangan sampai teman-teman salah. Jadi ini seal yang akan menghalangi oli untuk bocor, sehingga oli bisa maksimal lari ke bagian crankshaftnya. Nah, kita masukkan saja begini. Oke. Kita cara masukkannya itu begini. Kita menggunakan kunci 12 yang seukuran dengan lingkaran si seal ini. Kita mendorongnya. Kenapa harus pakai kunci 12? Karena jika kita menggunakan obeng begini, pasti dia tidak akan seimbang turunnya. Kemudian kita pukul menggunakan tangan biar
pendek masuknya. Kenapa ya? Oke. Oke, sebelahnya lagi. Oke, ini sudah mentok, jadi sampai sini saja rasanya. Kita oke, sudah aman sekarang. Mantap. Halo guys, jadi kita sudah tes motornya. Menurut saya sih pergantian kampas kopling otomatis ini ya bagaimana ya, dia ada naik 30% tenaganya, tapi menurut saya yang paling berpengaruh itu sebenarnya kampas ganda guys. Kampas ganda dan loncengnya itu harus diganti juga, karena kalau di kampas kopling otomatisannya saja cuma 30% tenaga saja sih saya rasakan selama bawanya. Jadi memang sih harga kampas ganda itu ya lumayan mahal, sekitar 500an lah, di bawah 500 lah yang original. Usahakan teman-teman beli yang original, jangan beli yang palsu, karena kalau yang palsu itu waduh tidak enak sekali. Memang sih yang dipakai itu paling cuma enaknya itu paling cuma 3 harian atau mungkin hitungan bulan. Setelah itu ya teman-teman biasanya sudah tidak enak lagi. Jadi saya sarankan teman-teman beli yang original biar bisa dipakai lama, tahunan, bisa sampai 5 tahun dipakai.